Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di pertemuan kita kali ini, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat dan setiap detiknya. Karena waktu yang kita lewati akan menjadi bahan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saat ini kita rasakan memanfaatkan waktu yang ada bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita saat ini jalani akan tercatat dan telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam takdir yang kita pilih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah." Maka sungguh kedua kaki seorang hamba tidaklah bergeser pada hari kiamat kelak sampai nanti akan ditanya perihal yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Maka beruntung sekali orang-orang hamba-hamba Allah yang memanfaatkan sisa waktunya untuk belajar. Ya, dari hiruk-pikuk kehidupan yang sungguh terkadang menyusahkan, dari mencari pekerjaan, bekerja, mencari nafkah, mencari harta, siang dan malam, tak henti-hentinya, tanpa jedah. Lalu hamba Allah yang beriman akan mengingat-ingat kembali, untuk apa aku hidup di dunia ini? Apakah untuk mencari harta, mencari sebongkah berlian, mencari sesuap nasi? Tiap hari kita lakukan hal tersebut. Refreshing dan istirahat hanya bisa digunakan untuk dalam perkara dunia. Bagaimana dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, di mana umur kita akan ditanya, dihabiskan untuk apa? Untuk belajar ilmu agama, untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, untuk memahami ini yang diperintahkan Allah, ini yang dicintainya, dan ini yang dibencinya. Ini yang dicintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibenci dan dimurkai Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita bermuhasabah, mengingat-ingat kembali berapa banyak sisa umur kita yang habis atau telah habis digunakan untuk melaksanakan apa yang diharamkan Allah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kendaraannya, sibuk dengan
acara sana dan acara yang di sini. Sibuk dengan perkara-perkara yang membuat diri kita lupa tujuan kita untuk apa di dunia. An umrihi fima afna. Umur kita akan ditanya. Gak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai umur kita ditanya oleh Allah. Buat apa engkau habiskan umurmu selama ini? 50 tahun, 60 tahun sudah dilewati. Sudahkah kita bermuhasab, menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mensyukurinya, menghitung-hitung musibah yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersabar dengan musibah tersebut? Maka ini menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Waktu begitu cepat, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Muharram. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi mukaddimah pada pertemuan siang hari ini terkait dengan mengingat-ingat masa hidup kita di dunia. Dalam soal Hadid ayat 22 sampai 23 Allah katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang masih terikat kontrak sampai nanti kontrak kita habis di dunia. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, kata Allah, melainkan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ketika dapat musibah, jangan terlalu lama berduka citanya. Ya, wafatnya saudara kita atau kita mungkin yang sedang sakit, ya, jangan terlalu berduka cita berlebihan karena itu semua adalah takdir yang terbaik menurut Allah tabaraka wa taala. Supaya kamu jangan terlalu juga gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu karena sewaktu-waktu Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ahibbati fillah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di pertemuan kita kali ini semoga kita doakan semoga di antara Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah rohani dan jasmaninya yang baik, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, sisa umur kita, apalagi kita memasuki bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya milik Allah yaitu bulan Muharram. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat. Sebuah pertanyaan yang timbul di dalam hati kita ketika kita melihat ada pawai obor di malam menjelang 1 Muharram. Sebagian mereka menyalakan petasan itu dalam rangka mengungkapkan rasa gembira mereka, mengungkapkan rasa bahagia mereka. Apakah itu cara yang terbaik dalam perspektif Islam? Maka pertanyaan itu akan muncul, ada apa dengan bulan Muharram? Sehingga bulan tersebut diistimewakan oleh Allah, diistimewakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin cara mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka sama. Mereka bahagia karena memasuki bulan Muharram. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Ada yang tahu mungkin di antara Bapak Ibu? Kita mungkin membuat diskusi ya, forum diskusi
ya, ada Ibu Trismi. Bagaimana kabarnya Ibu Trismi? Semoga Allah berikan kesehatan pada Ibu dan keluarga. Ada Ibu Agni, Ibu Ami, Ibu Dis, ya, sudah lama tidak berjumpa dengan Ibu Dis Surya Dewani, Ibu Erni, ya, Pak Idet, ya, Pak Somad, ya, dan juga Pak Yudi, ya. Maka kita buat forum diskusi ada apa dengan bulan Muharram sampai begitu istimewa. Ada apa di bulan Muharram? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Dipersilakan. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak Yudi? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz Jelas suaranya. ya, baik. Nah, kita Jelas. buka ruang diskusi ya. Kira-kira ada apa di bulan Muharram? Kalau di bulan Zulhijjah ada yang namanya Idul Adha, ya kan? Di bulan Syawal ada yang namanya Idul Fitri. Ada fenomena-fenomena yang lainnya. Kalau Muharram, ada apa dengan bulan Muharram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya coba untuk di sini urun rembuk. Memang mengenai Ramadan Muharram ini sepertinya banyak hal yang bagi saya terutama untuk tidak begitu jelas keutamaannya, karena yang saya tahu hanya mungkin ini adalah waktu atau penanggalan di mana ketika itu umat Islam memutuskan atau memberikan penanggalan ini, bahwa untuk kaum muslimin kita punya kalender untuk penunjukan waktu, di mana disinilah mulainya anggaplah sebuah kekuasaan atau penanggalan, walaupun pada dasarnya penanggalan itu sebetulnya bagi orang-orang Arab dari dulu sudah ada gitu loh perhitungannya, dan mungkin ada juga yang menggunakan penanggalan atau kalender umat-umat Kristen terdahulu. Tapi kemudian umat Islam mereka membuat suatu kesepakatan di mana penanggalan awal untuk tahun Islam adalah mulanya Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, di mana menurut mereka bahwa ini adalah momentum di mana perjuangan umat Islam itu atau syiar Islam itu mulai terbuka, di mana dulu mungkin secara tersembunyi, mulai dengan hijrah itu umat Islam itu berani secara frontal mendeklarasikan atau mendakwahkan Islam kepada masyarakat atau kepada dunia. Namun ada beberapa sejarah yang saya sempat ketahui bahwa di bulan Muharram ini memang ada peristiwa-peristiwa yang boleh dibilang cukup fenomenal berkaitan dengan sejarah Israiliyat, di mana katanya bahwa turunnya atau Nabi Adam ke dunia atau ke bumi ini juga di bulan Muharram, dan mereka juga dipertemukan kepada Siti Hawa yang sudah begitu lama bertahun-tahun terpisah juga di bulan Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari urut ikan pada itu juga katanya di bulan Muharram. Terus Musa menyelamatkan Bani Israel dengan membelah lautan, itu katanya juga di bulan Muharram. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya juga nggak begitu jelas. Demikian Pak Ustadz. Sedikit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yudi atas pemaparan singkat terkait dengan yang ada di bulan Muharram, ya, peristiwa-peristiwa bersejarah, ya.
dari katanya. Ini kita bahas baru katanya. Nanti akan kita bahas secara detail ya, turunnya Adam ya. Lalu dimakannya dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan yang besar ya. Dan belum diketahui ikan tersebut apakah paus ataukah tidak gitu ya. Itu masih diperselisihkan oleh para ulama ya, dan lain sebagainya. Nah, ya, kita akan bahas di sini mungkin secara eh, terperinci dan sesuai referensi Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kita bahas saat ini bukan dalam sudut pandang sejarah dulu nih, tapi dalam sudut pandang penamaan Muharram ya. Ternyata penamaan Muharram ini ya bukan bagian dari kalender yang ada di zaman jahiliyah ya, penamaan bulan Muharram ya. Penamaan bulan Muharram ini ya sudah ada ketika zaman Nabi SAW. Sebelum zaman Nabi SAW itu belum ada. Masih masuk ke dalam kesepakatan ya bahwa ini dijadikan kalender Hijriyah, tapi belum jelas kalender Hijriyah ini apa 12 bulan ini apa saja. Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, itu adalah nama-nama bulan Hijriyah yang sudah ditetapkan dari zaman jahiliyah. Akan tetapi ya, bulan Muharram ini belum ada. Sampai akhirnya ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Secara bahasa dari kata harrama yuharrimu, tahriman, muharrimun, wa muharramun, artinya diharamkan. Ya. Nah, ini secara bahasa. Nah, secara istilah, nah kita akan bahas nih secara istilah. Namun alangkah lebih baiknya kita runtutan dari belakang ya, dari sejarah awal bahwasanya bulan Muharram di dalam masyarakat Jawa terutama nih ya, di sini di Jawa mereka menyebutnya bulan Suro dan merupakan salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Kemarin kita sempat membahas mungkin di bulan-bulan haram ya, ada 4 jumlahnya dalam hadis dan dalam ayat Al-Qur'an. Di antara ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, 12 bulan dalam ketetapan Allah di mana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di antaranya ada 4 bulan yaitu 4 bulan haram. Ya, ada apa dengan 4 bulan haram dan apa makna haram di sini? Maka dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. Kalau tadi secara bahasa ya, bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Nah, yang pertama bulan ya Muharram ini diharamkan berbagai macam pembunuhan dan peperangan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian dari zaman dahulu. Ya, 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nggak boleh pertumpahan darah. Jadi ada aturan mainnya untuk berperang. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan yang haram lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena mulianya bulan tersebut. Ya, demikianlah yang disampaikan oleh para ulama. Artinya bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan, puasa yang paling afdol, yang paling utama
setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Syahrullah yang bernama Muharram. Perbanyak puasa di bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama adalah sholat wajib, ya, adalah setelah sholat wajib adalah sholat malam, qiyamul lail. Ya, ini hadis yang sahih. Al-Hafiz Abul Fadil Al-Iraqi rahimahullah mengatakan dalam syarah At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi, apa hikmah adanya bulan Muharram? Kenapa bulan Muharram disebut dengan bulan Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua bulan itu kan milik Allah. Maka beliau mengatakan disebutkan demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Lebih detailnya benar-benar ditekankan. Juga bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam setahun. Bulan ini disandarkan pada Allah sehingga disebut Syahrullah, bulannya Allah. Untuk menunjukkan keistimewaannya bulan ini. Bahkan penamaan Muharram belum ada di zaman jahiliyah. Ini penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah kecuali bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jelaslah bahwa bulan Muharram menjadi sangat utama dan sangat istimewa. Nah, ini dalam sudut pandang Islam, bukan dalam sudut pandang sejarah, ya. Kita bahas dulu dalam syariat pensyariatannya ibadah-ibadah di bulan Muharram. Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullah mengatakan, dinamakan Syahrullah, bulannya Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar ini karena nama bulan ini adalah Al-Muharram. Namanya langsung tuh dari agama Islam, Islam yang menetapkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Dzulqa'dah itu sudah ada sebelum Islam ada. Zaman jahiliyah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan? Ya, Ramadan pun ada. Kata Ramadan dari kata Ramadhan artinya panas. Tempat yang panas, ya, karena di bulan Ramadan itulah Allah menguji hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa di musim panas, ya. Masing-masing itu sudah ada dari zaman jahiliyah, kata atau bulan-bulan di dalam Hijriyah, kecuali Al-Muharram. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, nama-nama bulan lainnya sudah ada dari zaman jahiliyah. Sementara dahulu orang jahiliyah menyebut bulan Muharram dengan nama Safar Awal. Jadi dulu belum ada tuh nama Muharram. Setelah Dzulhijjah masuk tahun baru Hijriah, itu Safar Awal adanya. Belum ada nama Al-Muharram. Ketika Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, maka ditetapkanlah, ya, kalender Hijriah pertama, ya, pada bulan pertama bukan Safar Awal tapi bulan Muharram, ya. Kemudian ketika Islam datang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada Syahrullah, bulannya Allah, adanya di awal bulan Hijriah disebut dengan bulan Muharram. Masih di dalam sudut pandang Islam yang tengah ada banyak pemahaman-pemahaman di tengah masyarakat yang harus kita luruskan. Kalau sifatnya sejarah, mudah untuk kita bisa pahami sesuai dengan fakta-fakta sejarahnya. Tapi kalau untuk berkaitan dengan pemahaman bulan Muharram atau bulan Syura, ya ini yang harus kita luruskan di tengah masyarakat kita. Bulan Syura atau kita sebut bulan Muharram, ya, bulan yang penuh dengan bencana dan musibah dalam keyakinan-keyakinan kejawen atau keyakinan orang-orang yang ada di daerah Jawa dan sekitarnya. Itulah berbagai tanggapan. Sebagian orang mengenai bulan Syura atau bulan Muharram. Sehingga kita akan melihat berbagai macam ritual untuk menghindari kesialan.
Ada di antara Bapak Ibu yang orang asli Jawa di sini dan masih punya saudara-saudara di Jawa, ya, pernah mendengar istilah bulan Suro? Ya, di sini ada eh, Ibu Trismi, Ibu Agni, Bu Ami, ya, Ibu Dis. Gimana Ibu Trismi? Ya, Bisa Pak mendengar? Ustadz. Iya, Ibu asli Jawa? Jawa, Pak Ustadz. Jawa. Pernah mendengar istilah bulan Suro, hari Suro? Ya. Iya, pernah. Pernah. Tapi saya di Jakarta. Jadi nggak tahu ya. Jadi tidak tahu, Pak Ustadz. Jadi tidak tahu. Ada yang mengikuti budayanya orang Jawa, ada namanya bulan Suro, ya. Jadi bulan Suro ini berbagai macam ritual di daerah-daerah Jawa itu tujuan untuk menghindari kesialan. Bulan Muharram nih sekarang, ya, menghindari bencana, ya, menghindari musibah, ya, lalu dilakukan oleh mereka di antaranya dengan acara ruatan, ya, artinya pembersihan, ya, pembersihan dengan baca-bacaan tertentu dan lain sebagainya. Ada yang mandiin Meskipun keris, Pak Ustadz. mandiin keris, Masya Allah. Nauzubillah misal. Ya, ini Budis ya, asli Jawa ya, Bu? Yes. Ibu, iya, memandikan keris gitu ya. Ya. Lalu ada pembersihan-pembersihan sejenis itu, ya. Pembersihan. Betul, ya. Mereka menyebutnya dengan kata ruatan, diyakini akan terbebas dari sukerta atau kekotoran, ya. Kekotoran ataupun yang sifatnya kotor, keburukan, ya. Ada beberapa kriteria bagi mereka yang wajib diruat. Contohnya, ya, antara putra dan putri, atau bahasa mereka istilahnya kedono, kedini, ya, sepasang putra-putri, ya. Lalu ada istilah-istilah lainnya yang intinya untuk pembersihan keluarganya, anaknya, ya, atau sifatnya keris atau benda-benda keramat dimandikan menggunakan air 7 rupa, ya. Lalu diberikan wewangian di malam Jumat Kliwon, ya. Nah, ini mereka meyakini hal tersebut, ya, hari Suro atau bulan Suro, ya. Dan itu ternyata bukan hanya di negeri kita, Bapak Ibu, ya. Di Arab zaman jahiliyah, Safar Awal ini adalah bulan yang sial. Kalau mau menikah jangan di bulan Muharram, katanya. Yaitu bulan Suro atau orang Arab jahiliyah bilangnya Safar Awal namanya, ya. Jangan mencari atau jangan mencari membuat orang celaka, ya, membuat orang celaka di bulan Muharram, jangan. Karena berbahaya, jangan ngomong kotor, jangan ngomong ini macam-macam, ya. Karena kesialan bulan tersebut sampai-sampai sebagian orang tua menasehati anaknya. Nak, nanti kalau sudah masuk bulan Suro, hati-hati. Jangan kebut-kebutan, nanti bisa celaka, ya. Jangan berjudi, jangan melakukan, ya, kejahatan di bulan ini, nanti kualat, nanti pamali, dan lain sebagainya, ya. Mungkin tujuannya baik, tapi keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil. Ya, keyakinan yang batil. Sama seperti caranya salah tapi tujuannya baik. Tetap tidak dibenarkan. Tujuannya baik, caranya salah. Ya, ada seorang maling ditangkap polisi. Ketika ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Karena untuk beli popok anak dan beli susu anak." Kira-kira dibenarkan nggak seperti itu? Tidak. Tidak dibenarkan. Tujuannya baik nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Baik. Baik Ngasih tujuannya buat makan. ngasih makan anak dan istri. Tapi caranya salah. Sama keyakinan tersebut, ya.
ketika anak menjelang maghrib, ya ayo nak masuk ke rumah, nanti dibawa kolong wewe misalkan begitu ya. Ya. Iya, Nah, tujuannya baik gak biar anak masuk ke rumah? Baik. baik. Caranya Cuma salah. caranya salah. Iya, caranya salah. Nah, ini hal seperti ini berarti ada di bulan ini, bulan Suro. Kalau ada orang yang masih suka primbon, tahu ya Bapak Ibu ya, yang suka Iya. primbon, ya. Ada hari sial, ada bulan sial, gitu ya. Ada kalau mau hajatan, jangan di bulan Hitung ini. Hitung apa hitung namanya? hitung hari. Hitung hari, gitu ya. Oh, ini nggak cocok nih zodiaknya, atau ya feng shui-nya nggak cocok rumahnya, nanti begini, begini, begini. Ya, banyak nggak yang seperti itu, keyakinan seperti itu? Banyak, Ustaz. Banyak, banyak. Banyak, Pak Sangat. Ustaz, orang Jawa tuh, Tismi. Nggak harus orang Jawa ya, di setiap daerah ada. Setiap daerah ada keyakinan tersebut. Saya Iya. juga orang Jawa, gitu ya. Nah, nggak semua, ya. Nah, keyakinan tersebut yang harus dihilangkan, ya. Nanti kalau acara di bulan Suro, ya, keluarganya nggak harmonis nanti, ya, anggapan Masya masyarakat, ya. Allah. Ada yang seperti itu, Bu. Bahkan di kaum intelektual, ya, kalau Bapak dan Ibu pergi ke suatu gedung, ya kira-kira di gedung itu ada lantai 7 nggak kira-kira? Ada. Ah, ada nggak? Ada, Pak. Ada nggak Ada. ada nggak lantai yang dihilangkan angkanya? Nggak tahu. Ada, Ada, kadang-kadang ada, biasanya. kadang-kadang nggak ada. Iya. Ada yang percaya, mungkin ada yang enggak, Pak. Nah, ada yang percaya. Kok bisa masih percaya di tengah kota yang memiliki gedung kok masih bisa percaya hal-hal yang seperti itu. Wah, ini nggak boleh nih gedung yang ada Tiga. lantai 3-nya misalkan. Jadi habis lantai 2 langsung 2A gitu ya. Ada keyakinan-keyakinan seperti itu bukan hanya kepada orang Islam, orang-orang Chinese tuh pun demikian. Orang-orang non-Muslim pun banyak yang seperti itu. Maka hal yang seperti itu nggak ada tuntunannya, nggak harus dipercaya. Percaya itu kepada Allah, nggak ada angka yang sial, angka keramat, tempat keramat, ya itu tidak ada. Yang ada tempat yang keramat itu kota Mekah dan Madinah. Karena telah ditetapkan oleh Nabi, sholat di sana berkali-kali lipat, begitu pula dosa di sana pun berkali-kali lipat. Ya, maka ketahuilah saudaraku seiman yang semoga Allah rahmati, sikap-sikap yang tadi tidaklah harus mencela yang namanya waktu. Kasihan waktu kok dicela, ya. Beranggapan sial dengan waktu tertentu, karena ingatlah bahwa mengatakan satu waktu atau bulan tertentu adalah bulan musibah. Ya. Lalu dicocok logikan, tahu ya, cocok logikan. Ya. Ya. Kalau ini, wah ini tanggalnya sekian, wah ngeri nih. Ya. Seperti tahun 2012 ya, kiamat ya. Ya, ternyata belum kiamat. Ya, ternyata belum kiamat. Sampai sekarang ya. Maka jangan mencela nih yang namanya waktu ataupun bulan. Perlu kita ketahui bersama, mencela waktu dan bulan itu ternyata kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menyembah ya patung, menyembah kuburan, menyembah benda-benda keramat. Mereka menyatakan bahwa yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Ya, bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat itu dengan adanya waktu. Ya, Allah pun mencela tersebut. Ya, di dalam surah Al-Jathiyah ya ayat 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kata mereka, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang bisa membinasakan kita selain yang namanya waktu. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, kata Allah.
Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Oh, kira-kira ini adalah hari ini sial, hari itu tidak sial, ya, hari yang hoki dan lain sebagainya. Yaitu mereka adalah orang-orang kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrikin yang harusnya kita hindari, ya. Nah, kalau ada keutamaan harus ada dalil. Nah, ini dia harus ada penjelasannya. Misalkan ya, terkait dengan bulan Muharram adalah bulannya anak apa? Lebarannya anak yatim, ya. Lebaran anak yatim, ya. Banyak anggapan seperti itu. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya, Bu. Banyak yang meyakini bahwa mengkhususkan waktu untuk menyantuni anak yatim itu harus di bulan Muharram. Jadi kalau nggak bulan Muharram nggak disantuni itu anak yatim. Dengan mengatakan dalilnya dalam hadis ya, man masaha yadahu ala ra'si ya, yutima yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'rah darajah. Siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Ternyata dalam hadis ini hadis yang bermasalah, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadisnya lemah dan hadisnya palsu. Ternyata lebaran anak yatim itu setiap hari kalau ada uang berlebih kita kasih anak yatim, bukan pada satu waktu, ya. Kalau kita meyakini lebaran anak yatim harus di bulan Muharram, maka itu tidak diperbolehkan dalam agama karena nggak ada dalilnya. Dalilnya pun salah, batil, ya, dalilnya palsu, ya. Tapi kalau kita kebetulan mau sedekah untuk anak yatim, ya, di bulan Muharram boleh tidak? Boleh. Jadi bukan perbuatannya yang tidak diperbolehkan. Kita menyantuni anak yatim sama seperti kita bermaaf-maafan di Idul Fitri, ya. Lebaran, di waktu Lebaran, Idul Fitri kan kita bermaaf-maafan. Nah, kalau kita punya keyakinan bermaaf-maafan harus di bulan Idul Fitri, yaitu 1 Syawal, maka ini termasuk perkara yang menyimpang dan keliru dalam agama, ya. Dan berdosa kalau kita yakini seperti itu. Ya, akan tetapi kalau kita yakini, oh boleh saja bermaaf-maafan kapan saja, ya. Kebetulan Idul Fitri ya bermaaf-maafan. Nanti setelah Idul Fitri kalau ada salah bermaaf-maafan, ya. Tanpa harus menunggu Idul Fitri tahun depan. Maka ini tidak mengapa. Jadi perbuatannya boleh dilakukan, bermaaf-maafan ketika Idul Fitri dan menyantuni anak yatim di bulan Muharram boleh. Tapi tidak boleh meyakini, ya. I'tiqad itu keyakinan di dalam hati. Harus butuh yang namanya pesan-pesan syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Jika kita meyakini menyantuni anak yatim memiliki keutamaan dan harus di bulan Muharram, maka ini termasuk perkara yang keliru, menyimpang. Yang harus kita yakini, menyantuni anak yatim itu kapan saja, ya. Dan mereka memiliki keutamaan. Kalaulah memiliki keutamaan di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan Syahrullah, ya. Begitu pula menyantuni di bulan Ramadan juga memiliki keutamaan. Pahalanya berlipat ganda. Menyantuni anak yatim di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan haram itu. Bukan hanya di bulan Muharram saja, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, ya. Ya. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Merasa sial dengan waktu tertentu termasuk bagian dari kesyirikan, Bapak Ibu, ya. Nabi SAW mengatakan beranggap atau menganggap sial termasuk bagian dari kesyirikan.
beranggap sial atau menganggap sial pada satu tertentu, pada waktu tertentu, pada peristiwa tertentu, maka selama itu Nabi mengucapkannya 3 kali termasuk bagian dari kesyirikan. Tidak ada di antara kita yang selamat dari beranggapan sial. Menghilangkan anggapan sial tersebut adalah dengan bertawakal kepada Allah. Jadi nggak ada istilah hari ini sial, besok hoki, ya. Besoknya lagi sial, besoknya lagi bahagia. Semua hari itu baik. Ketika kita mendapatkan musibah pada hari itu tandanya kebaikan yang Allah berikan berupa musibah, takdir musibah tersebut agar kita belajar bersabar dari takdir-takdir yang buruk. Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga Allah rahmati. Maka jangan salahkan bulan Suro, ya. Ingatlah bahwa setiap kesialan atau musibah yang menimpa sebenarnya bukanlah disebabkan oleh waktu, orang, atau tempat tertentu. Namun semua itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana karena mengetahui hambanya, ya, kapan hambanya harus mendapatkan musibah agar dia ingat kepada Allah, kapan hambanya mendapatkan kenikmatan agar hambanya belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, ya. Nah, ini tingkatan tertinggi orang mukmin, ya, yaitu ihsan. Ketika seorang mukmin jatuh ke dalam titik terendah, disitulah bukti rahmat Allah yang begitu luas. Dan dia meyakini ketika jatuh ke titik terendah, dia mengatakan qaddarullah wa masyafa'al. Itu semua atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dia ridho dengan titik terendah tersebut agar dia bisa ditempa mentalnya, bisa senantiasa ingat kembali kepada Allah, karena mungkin menjadi teguran, ya, bagi dirinya karena setiap hari dia terlena dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang patut direnungkan Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Seharusnya seorang muslim apabila mendapat musibah atau kesialan, hendaknya dia mengambil ibrah, pelajaran, bahwa ini semua adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala, Dewan Fatwa Majelis Kerajaan Arab Saudi, mengatakan, hendaklah seorang mukmin bersegera untuk bertaubat atas dosa-dosanya dan bersabar dengan musibah yang menimpanya serta mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lisannya digunakan untuk mencela waktu. Ketika turun hujan, ini gara-gara hujan nih. Kurang ajar hujan. Ya, saya jadi tidak bisa narik Gojek, Grab, dan lain sebagainya, ojek online. Jangan mencela. Ya. Kena penyakit, dicela itu penyakit. Ya, kasihan dia dikambing hitamkan penyakit. Ya. Atau tempat terjadinya musibah tersebut, jangan mencela. Ya. Ketika kita lewat, ini nih yang sering kejadian kecelakaan. Ya, amit-amit cabang bayi dia pegang kepalanya begini gitu ya. Nggak seperti itu orang Islam. Orang Islam mengatakan ini takdir Allah yang dahulu pernah terjadi kecelakaan. Ya, harusnya kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Maka seharusnya seorang mukmin memuji Allah ketika dapat musibah dan bersyukur kepadanya serta ridho dengan ketentuan dan takdirnya. Juga hendaklah dia mengetahui bahwa semua yang terjadi karena dosanya yang telah dia lakukan. Maka seharusnya seorang mukmin mengintrospeksi diri dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi waktu dan bulan tidaklah mendatangkan kesialan ya Bapak Ibu. Tidak mendatangkan musibah sama sekali. Ya, 2024 akan gelap ya. Waktu kita hidup di tahun 2022, bahwa tahun 2023 dunia akan gelap. Prediksinya seperti ini, seperti itu, hanya sebuah prediksi. Sebagaimana turunnya hujan menurut BMKG hanya sebuah prediksi. Harusnya kita lebih percaya kepada prediksi Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita antisipasi itu hal yang wajar. Wah, prediksinya seperti ini. Wah, kita antisipasi, kita jaga-jaga, tapi tidak sampai kekhawatiran yang tinggi, sampai depresi, sampai lupa ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini yang diyakini oleh sebagian masyarakat tentang bulan Suro. Nah, kita masuk sedikit ya terkait dengan dalam sudut pandang sejarah di bulan Muharram ya. Bulan Muharram ternyata bulan ini ya yang ditetapkan disebut dengan dari awal Safar Awal gitu ya. Safar Awal ya. Ternyata memiliki peristiwa yang begitu banyak, tapi belum tentu ya akurat sesuai dengan faktanya. Seperti tadi yang disampaikan diturunkannya Nabi Adam ya. Ya. Dan berjumpanya Adam dan Hawa masih diperdebatkan. Lalu kisah yang lain yang lebih fenomenal juga kisahnya Nabi Yusuf. Ya, yang diceritakan panjang lebar di dalam surah Yusuf yang katanya juga terjadi di bulan Muharram. Ya, di mana Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri, ya kan? Ya. Lalu peristiwa Nabi Yusuf bersama ratu Mesir yang bernama Zulaikha menggoda ya Nabi Yusuf alaihissalam ya dan peristiwa-peristiwa yang lainnya ya terkait dengan bulan Muharram. Adapun yang benar-benar sudah pasti ya bukan mengikuti hadis-hadis Israiliyat ya. Ya, perkataan-perkataan Israiliyat adalah hadis-hadis yang tidak bisa kita prediksikan keakuratannya. Ya, maka yang pasti-pasti adalah peristiwa dimenangkannya ya Nabi Musa atas penjajah Fir'aun dalam peristiwa Nabi Musa membelah lautan. Nah, itu ternyata ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dalam hadis di mana hari tersebut kemenangan Nabi Musa disebut dengan hari Asyura. Orang Yahudi memuliakan hari ini, yaitu di bulan Muharram, lebih tepatnya di tanggal 10 Muharram. Jadi sebelum datangnya Islam, sebelum ada kata Muharram, Safar Awal namanya, itu ada di tanggal 10 pada bulan tersebut, Nabi Musa ya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Bani Israel dari penjajahan Firaun dan bala tentaranya. Terbelahnya ya lautan ya. Dan itu diabadikan dari kitab-kitab samawi, dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Ya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, "Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman, yakni Asyura." Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Ya. Lalu faqalu hadza yaumun azim.
Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, ya, ini hari yang agung, ya, hari yang agung, hari yang mulia. Ya. Lalu mereka mengatakan, wa huwa yaumu najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun. Ya. Pada hari ini, yaitu hari Asyura, di 10 Muharram lebih tepatnya, adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa beserta Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Ya. Ada ayatnya yang menjelaskan bahwa mayatnya Fir'aun itu masih utuh, ya. Ya. Allah abadikan mayat Fir'aun ini sampai nanti datangnya hari kiamat sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Dan itu ada di museum di Mesir gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian umroh ya, jangan umrohnya ke Turki terus. Mampir ke Turki. Sekali-sekali mampirnya ke Mesir atau ke Israel, Palestina ya, untuk mencari tahu sejarah, fakta sejarah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Isa, perjalanan hidup Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, alaihim salatu wassalam, ya. Wa aghraqa ala fir'aun, maka ditenggelamkanlah Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka puasa tuh. Orang Yahudi puasa. 10 Muharram itu puasa. Ya. Lalu Nabi SAW, beliau berkata, bukan melalui hati beliau, tetapi melalui lisan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Ana aula bi Musa minkum." Akulah yang lebih berhak mengutamakan Musa dibandingkan mereka. Ya, harusnya kita harus lebih memuliakan Musa daripada orang-orang Yahudi. Ya. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka pensyariatan itu dimulai. Nabi menyunahkan kita untuk berpuasa ya di 10 Muharram dalam rangka memuliakan Musa atas kemenangan Nabi Musa daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu beliau ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tiap hari, tiap tahun kita ada penebusan dosa, penghapusan dosa, pengampunan dosa. Dari puasa Ramadan, sholat, Jumat, ya, sholat 5 waktu, itu penghapusan dosa, itu pengampunan dosa. Ya, lalu ditambah lagi puasa Arafah, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masya Allah. Dilanjutkan lagi puasa Asyura, setahun yang lalu dihapuskan. Jadi 2 tahun itu dihapuskan. Bagaimana kalau tiap tahun kita berpuasa? Tiap tahun kita diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun tiap hari kita bermaksiat kepadanya. Tapi bukti bahwa kita mengikuti apa yang dicintai Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Hingga Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa pahalanya sedikit tapi dosanya hilang. Itu jauh lebih baik. Ya. Karena dapat pahala sedikit, dosanya enggak ada, masuk surga.
Kalau pahalanya banyak, dosanya nggak diampuni, ya, atau ada dosanya, meskipun dosanya sedikit, mampir dulu nanti di neraka, ya. Na'udzubillah, ya, sehari di neraka dikatakan, ada yang mengatakan khamsin alfasana, 5.000 tahun lamanya, sama seperti 5.000 tahun di dunia, ya. Sehari di neraka, begitu lama, ya, begitu lama dan begitu sesak, sempit, susah karena hidup di neraka yang begitu banyak azab yang pedih. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita harusnya bersemangat ya di bulan Muharram ini. Ya. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang menggunakan pawai obor gitu ya, petasan dan lain sebagainya. Ini cara mengungkapkan mereka kan begitu ya. Ada yang cara mengungkapkan mereka masuk ke dalam tanggal 1 Muharram itu dengan minum susu murni. Ada masuk berita di pesantren, salah satu pesantren di Jawa, ya, mereka memiliki ritual tersendiri. Ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, harusnya kan mengungkapkan rasa kebahagiaan itu harus dengan ilmu ya, harusnya ya. Mungkin karena sebagian masyarakat kita ya memahami ilmu itu berbeda-beda, sampai meyakini dari mana itu asal-usul pawai obor, dari mana asal-usul itu harus ada petasan, ya. Kalaulah ya yang diisi dengan mengaji, ya masih dimaklumi, ya, karena untuk mendapatkan amal soleh, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, dari mana muasal pawai obor, ya? Apakah itu cara kita mengungkapkan kebahagiaan karena memasuki 1 Muharram, ya? Atau karena memang kita ikut-ikutan seperti orang-orang yang merayakan 1 Januari, Tahun Baru Masehi, ya, bersenang-senang dengan mengadakan ini, mengadakan itu, ya. Nah, ini harus ditinjau lagi. Kita tidak bisa memvonis semua orang salah, tentu tidak, ya. Maka yang harus kita sampaikan adalah keyakinan kita. Ketika masuk bulan Muharram, kita harus memiliki skala prioritas. Apa skala prioritasnya? Oh, ini yang disyariatkan dulu nih. Dalam rangka kita ingin mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja? Oh, puasa, perbanyak puasa. Itu cara mengungkapkan kebahagiaannya para sahabat. Para sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, paling cinta dengan Nabi, ya, itu tidak pernah melakukan cara mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan cara-cara yang seperti itu. Yang mereka lakukan adalah berdiam diri di rumah, ya, berzikir kepada Allah, ya. Itu makanan hari-hari mereka. Baca Al-Qur'an, ya. Itu bagi mereka bersenang-senang, ya. Mengungkapkan rasa bahagia kita ketika memasuki tanggal 1 Muharram, ya, berbeda-beda memang. Cara kita berbeda-beda. Cara masing daerah pun berbeda-beda. Tapi carilah cara yang lebih dekat dengan Nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah jalan yang terbaik, ya. Jalan yang terbaik yang harus kita ikuti. Maka dari itu puasa Asyura, ya, cara mengungkapkan kebahagiaan kita. Orang Yahudi saja cara mengungkapkan kebahagiaannya dari zaman dahulu ya. Ya, zaman dahulu itu orang Yahudi zaman dahulu. Kalau orang Yahudi zaman sekarang sudah banyak yang terkontaminasi ya. Orang Yahudi zaman dahulu saja mereka cara mengungkapkan kebahagiaan itu dengan puasa. Ya. Mereka mengungkapkan rasa senang, bahagia dengan cara puasa. Ya. Karena yang mereka agungkan adalah Musa alaihi salam.
yang menyelamatkan Bani Israel atas penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dari itu cara kita bukan mengikuti orang Yahudi, cara kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengungkapkan rasa kebahagiaan, yaitu melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram. Wah, kayaknya kurang seru Ustadz, di bulan Muharram itu katanya banyak keutamaannya. Ya, itulah keseruannya. Tantangan kita berpuasa. Tantangan kita untuk tepat waktu melaksanakan sholat 5 waktu. Tantangan kita untuk mengajarkan kebaikan dan menebarkan kebaikan, dakwah, ya, kebaikan kepada seluruh makhluk, ya, memberi makan binatang, menyantuni anak yatim, ya, menyantuni orang-orang fakir miskin, ya, perbanyak. Karena pada bulan tersebut, bulan haram tersebut, pahala akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menjelaskan dalam riwayat Aisyah, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Ternyata dulu, ya, hari Asyura, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah itu puasa juga, ngikutin orang Yahudi, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut puasa, tapi bukan untuk mengikuti, tapi meluruskan. Tujuannya beliau puasa ketika beliau pindah ke Madinah, beliau puasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Ya, ketika ada kewajiban puasa Ramadan dalam hadis ini, ya. Akan tetapi, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka silakan puasa, ada sunnahnya. Barang siapa yang tidak ingin, maka silakan ditinggalkan. Karena hukumnya sunnah, jangan memberatkan. Seakan-akan kita mengagungkan Musa saja. Padahal, ya, kapasitas kita sebagai seorang mukmin, ya cukup mengagungkan Musa sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang mukmin. Bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bahkan pada akhirnya, di akhir umurnya, beliau masih berpuasa, puasa Asyura. Ya. Lalu Nabi SAW dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab Imam Ahmad Hambali, ya, mengatakan bahwa dianjurkan dan disunahkan agar tidak mengikuti tata cara puasanya orang Yahudi dan juga Quraisy, kafir Quraisy, maka Nabi menyandingkan, ya, pada hari ke-9 puasa juga, ya, biar tidak mengikuti orang Yahudi. Orang Yahudi kan puasanya di hari 10 Muharram saja, ya. Dan kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin sejati tanpa mengikut-ikutkan, ya, ajaran-ajaran orang terdahulu. Harus beda, anti mainstream. Orang Islam itu anti mainstream. Buktinya Nabi SAW, ya, Nabi SAW tahu 10 Muharram itu adalah penyelamatan Nabi Musa, ya, atas Fir'aun, atas izin Allah, maka Nabi SAW puasa di hari 10, ya, agar tidak seperti orang Yahudi, maka Nabi SAW puasa pada hari ke-9. 9 puasa, 10 puasa. Ya, dengan niat berpuasa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bicara bukan bulan Suro lagi.
lebih detailnya hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, ya. Harusnya kita bergembira, ya. Ada satu golongan agama, ya, atau satu aliran agama Islam yang mengatakan bahwa hari Asyura itu harus bersedih. Nah, kita bahas di sini, ya. Ternyata kaum muslimin kan disunahkan bergembira pada hari Asyura 10 Muharram. Nanti ada nih tanggal 10 Muharram. Ya, bulan Sura di tanggal 10 Sura, ya. Orang Jawa mengatakan begitu, tanggal 10 Sura, ya. Tapi di kalangan banyak masyarakat ada juga yang memperingati hari ini dengan kesedihan dan ada juga yang memperingati hari ini dengan bergembira, ya, berlapang dada, menyediakan makanan dan lainnya. Kedua hal tersebut ternyata salah, ya. Bersedih, ya, bergembira sampai nggak puasa salah juga, ya. Yang betul adalah bergembira dengan melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Sura atau 10 Muharram. Kalau sedih, ada satu aliran, ya. Aliran tersebut, ya, berafiliasi di Iran, namanya Syiah Rafidhah, ya. Mereka memperingati hari wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat, ya, dari peperangan di tempat yang namanya Karbala, ya, di tempat Karbala, ya, yang memerangi juga orang Islam. Cucu Rasulullah terbunuh sama orang Islam karena fitnah akhir, ya, fitnah akhir setelah masa Ali bin Abi Thalib, ya. Maka dari itu Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh di Karbala oleh orang-orang yang mengaku mendukungnya. Kemudian orang Syiah pun menjadikan sebagai hari penyesalan, kesedihan atas meninggalnya Husain. Mungkin kita kalau buka YouTube, ya, pada hari Asyura, ya, 10 Asyura, 10 Sura, ya, 10 Sura, ya, itu ada kegiatan pukul-memukul pakai cambuk yang ada pisaunya, ya. Itu ada yang berdarah-darah, anak kecil dicambuk gitu, ya. Nah, itu dalam rangka hari penyesalan dan kesedihan atas meninggalnya Husain. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Kita katakan Syiah Rafidhah karena Syiah itu alirannya ada banyak, sempalannya ada banyak, ya. Ada Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah, Presiden Bashar al-Assad, ya. Nah, itu dia berbeda tuh dengan Syiah Rafidhah. Ada Syiah yang mengikuti, ya, keturunan para habaib, ada juga, ya. Syiah Alawiyah atau kita menyebutnya Syiah Houthi di Yaman, ya. Di bagian dari Syiah, tapi tidak semua orang-orang Syiah ini sesat, ya. Orang-orang Syiah yang menyesatkan, ya, ada banyak, ya, aliran-aliran Syiah. Bahkan yang sudah keluar dari Islam adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Mereka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Utsman, dan mengidolakan, memuliakan Ali bin Abi Thalib. Bahkan azan mereka, ya, bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Sayyidana Ali Allah, ya. Ya, bukan Muhammad tapi Ali yang diagungkan, Ali bin Abi Thalib. Maka mereka sudah keluar dari Islam. Ya, kalau di Indonesia yang ciri-cirinya sujudnya menggunakan batu khusus, ya, tanah khusus dari Karbala, ya. Al-Quran mereka agak berbeda, ya, dan mereka mengatakan bahwa Aisyah istri Rasulullah itu seorang pezinah, ya, nggak suka dengan Aisyah istri Rasulullah, ya. Yang mereka idolakan adalah Fatimah binti Rasulillah, ya, anaknya, yaitu
anaknya Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Ya, mereka mengagung-agungkan. Mereka sudah keluar dari Islam. Ya, di Iran itu pusat penyebarannya. Ya, maka tidak heran banyak orang-orang Indonesia yang keterima kuliah beasiswa gratis belajar ke Syiah di Iran. Ya, sampai Indonesia mereka menyebarkan dakwah-dakwah yang sesat dan menyesatkan. Ya, bahkan sudah dibuatkan buku khusus oleh Dewan Fatwa MUI, ya, penyimpangan dan penyimpangan dan kesesatan dari Syiah Ar-Rafidhah, ya. Lebih sesat dibandingkan yang ada di Indramayu, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, pesantren yang ada di Indramayu, ya. Ternyata Syiah itu lebih sesat, ya. Mereka mereka memiliki pandangan yang berbeda. Kaum lelaki melukai kepala-kepala dengan pisau. Ya, itu dilukai. Mereka terlukai dengan pisau mereka, kepala-kepala mereka hingga mengucurkan darah. Tapi tidak sampai mati. Ya, tidak sampai mati karena sudah ada yang menjaga di samping ataupun di daerah mereka, seorang dokter dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kaum wanita, mereka lukai punggung mereka dengan benda-benda tajam. Ya, nanti kita share kalau ada kesempatan, ya, bagaimana kesesatan Syiah ini, ya, merajalela di hari Syura ini, ya, 10 Syura atau hari Asyura, ya, atas kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula menjadi pemandangan yang sangat wajar di antara mereka. Mereka menangis, memukul wajah mereka, dipukul-pukul. Mungkin pernah mendengar ya, menampar-nampar, ya, sebagai lambang kesedihan. Kesedihan mereka atas terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, ini pengikut yang sesat. Ya, cucu Rasulullah nggak sesat. Husain bin Ali benar. Ya, Ali bin Abi Thalib benar. Ya, karena mereka adalah sahabat dan cucu masih bagian dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini bertentangan dengan syariat Nabi ternyata. Menampar-nampar, mukul-mukul, anak kecil itu ditusuk-tusuk sampai dia menangis. Ya. Ini bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dari sahabat Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man laqamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku orang yang menampar-nampar pipi. Bukan golongan Nabi, bukan umat Islam yang nampar-nampar pipi. Depresi, ya, meratap kematian orang yang dicintai dia pukul-pukul, dia jedot-jedotin kepala, gitu ya. Seperti orang-orang non-muslim. Orang non-muslim karena kecintaannya begitu tinggi terhadap dunia, karena kecintaannya kepada orang yang dia sayangi begitu dahsyat, dan dia tidak meyakini adanya hari kemudian, ya, sebagian mereka merobek-robek baju mereka, menampar-nampar pipi mereka, menjedotkan kepala mereka, ya, memukul kepala mereka, ya, karena kematian seseorang, karena musibah yang amat berat bagi mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Lalu Nabi mengatakan wada'a bidawal jahiliyah. Mereka berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang di masa jahiliyah. Oh,
teriak-teriak dan lain sebagainya karena kematian. Ya, ya. Hari memperingati kematian Husain begitu, ya, dengan teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, maka ini adalah mereka orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, ya, Syiah Ithna Asy'ariyah, ya, yang harusnya kita waspadai di negeri kita, ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia juga ada yang memperingatinya dengan gembira. Mereka sengaja masak-masak di 10 Muharram atau bulan Syura, mereka bergembira, ya. Layaknya Idul Fitri, itu juga nggak boleh, nggak ada, ya. Mengungkapkan cara gembira itu ternyata salah seperti itu, ya. Dengan dalih hadis yang lemah. Man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'ah sa'ira sanatihi. Barang siapa yang berlapang dada, ya, kepada keluarganya di hari Asyura, bersenang-senang di hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya sepanjang tahun tersebut, ya. Berfoya-foya, bersenang-senang, bakar-bakar uang dengan petasan, itu bukan ciri orang Islam, ya. Bukan ciri orang Islam, ya. Kita tidak mengharamkan mutlak, tapi ini bagian yang dibenci, menghambur-hamburkan uang. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, ya, pemborosan, ya, kemubadziran, ya, adalah teman-temannya syaitan, ya, teman-temannya setan, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Innallaha iftataha as-sanah bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram. Falaysa syahr fi as-sanah ba'da syahr Ramadan. A'zama 'indallahi minal Muharram wa kana yusamma syahrullah al-asam min syiddati tahrimihi." Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram. Kan tanggal awal bulan Hijriah itu tanggal 1 Muharram. Dan Allah menjadikan akhir tahun juga dengan bulan haram tuh. Ya. Muharram itu tanggal 1-nya, ya. Dan tanggal 12-nya adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan haram juga. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan yang haram, yaitu Muharram. Dan Allah menjadikan akhir tahun dengan bulan yang haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini yang harus disampaikan kepada umat tentang keutamaan bulan, ada apa di bulan Muharram. Nah, kembali lagi ke dalam sudut pandang sejarah. Ya. Kalau memang sejarah menjelaskan, ya, Nabi Adam, ya, turun ke bumi lalu berjumpa dengan Hawa di bulan Muharram. Lalu kita lihat, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, lalu Nabi Yusuf, ya, alaihi salam, ya, dan beberapa nabi, ya, di mana nabi tersebut, ya, berada di bulan Muharram seperti Nabi Idris. Ada dalam riwayat-riwayat Israiliyat Nabi Idris, ya, mungkin pernah mendengar, ya, bapaknya penulis. Pertama kali manusia bisa menulis. Ya,
Pertama kali manusia bisa menulis itu di zaman Nabi eh, Idris alaihissalam, di mana Nabi Idris di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Bible disebutkan disebutkan oleh mereka adalah dengan nama Henoch, Nabi Henoch, ya, nabi yang pertama bisa menulis, ya. Nah, ternyata dalam pandangan ini masih banyak yang harus ditinjau, ya. Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi itu riwayat Israiliyat. Kita tidak bisa membenarkan dan kita tidak bisa menyalahkan. Ya sudah apa adanya. Mungkin sejarah itu mungkin terjadi. Allah menurunkan Nabi Nuh dari kapal setelah menerjang banjir bandang. Itu di bulan Muharram. Katanya seperti itu. Ini riwayat Israiliyat. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Ya, ini belum pasti. Ya, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ya, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Bertemunya Yusuf dengan Zulaikha di bulan Muharram. Katanya demikian. Ya, dalam riwayat Israiliyat. Ini semua dari riwayat Israiliyat. Ya. Lalu Allah menyembuhkan Nabi Yakub dari kebutaannya melalui pakaiannya Nabi Yusuf. Ya, ini cerita Israiliyat. Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Ya, kita tahu ya, nabi yang paling sabar, diuji oleh Allah dengan penyakit kusta, penyakit kulit, ya, anaknya, istrinya, hartanya meninggalkan. Ya. Lalu Allah menyembuhkan sakit kulit tersebut yang berkepanjangan. Lalu Allah sembuhkan di bulan Muharram, katanya demikian. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Ya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan mengikutnya dari kaum Bani Israel dari kejaran Firaun. Nah, ini hadis, ya. Hadis yang sahih, ya. Dan ini wajib kita imani dengan benar, pasti benar. Karena hadisnya sahih, ya. Menyelamatkan Nabi Musa, ada peristiwanya yaitu peristiwa ditenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya, dan Nabi Musa diberikan mukjizat bisa membelah lautan. Ya. Lalu hadisnya sudah dijelaskan tadi. Lalu Allah mengampuni Nabi Daud atas kesalahannya. Ya. Apa kesalahannya Daud? Ya. Raja dan juga seorang nabi. Ya, karena Nabi Daud dahulu adalah seorang prajurit biasa. Ya, sampai akhirnya peperangan berkecamuk, ya, di daerah Bani Israel dengan orang-orang asli di sana, melawan Raja Tolut, ya, Raja Jalut, ya, Raja Jalut. Ya, maka Raja Tolut, rajanya Bani Israel pada saat itu, ya, memimpin untuk memerangi Raja Jalut dan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan Raja Tolut, ya, atas kemenangan Nabi Daud alaihissalam sebagai prajurit terbaik. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud diangkat menjadi raja. Lalu ketika diangkat menjadi raja, ya, Nabi Daud meminta kepada rakyatnya untuk adil dan memberikan masukan, ya, untuk kebaikan bersama dari kerajaan Daud. Sampai akhirnya setiap hari Nabi Daud berkeliling tanpa pakaian raja kerajaan, ya, menyamar, lalu mendengar aspirasi warga. Ada apa yang kurang dari kerajaan Daud. Maka Allah mengutus dua malaikat yang menyerupai manusia untuk datang kepada Nabi Daud. Lalu dua malaikat tersebut memberikan saran, ya, bahwa seorang raja dari Bani Israel harusnya tidak memakan dari hasil pajak. Harus usaha sendiri.
Ya, maka Nabi Daud meminta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk mencari nafkah dari di luar dari hasil kekayaan dari kerajaan. Maka Nabi Daud diberikan oleh Allah nih hadis Israiliyat ya. Hadis Israiliyat ya. Ya, dengan berupa apa? Kemampuan bisa melunakkan besi. Wallahu taala a'lam. Apakah ilmu cara melunakkan besinya atau memang dengan tangannya bisa melunakkan besi? Ya, maka hadis Israiliyat ini bisa benar, bisa salah. Ya, tidak bisa kita benarkan secara utuh, tidak bisa kita salahkan juga secara utuh. Ya, sebagian para ahli sejarawan mengatakan bahwa Nabi Daud diberikan ilmu cara melunakkan besi yang tebal untuk bisa diracik dan dibuat menjadi pandai besi, ya pisau, pedang ataupun baju zirah. Maka saat itulah Nabi Daud berusaha. Ya. Lalu Nabi SAW pernah mengatakan, ya, dalam hadis, ya, bahwa amalur rajuli biyadihi, ya, bahwasanya sebaik-baik pekerjaan itu atas jerih payahnya, seperti Daud alaihissalam. Oh, berarti ada keterikatan dengan hadis sahih, ya. Ada kemungkinan faktanya benar. Nabi Daud, ya, menjadi tukang pandai besi, jadi punya perusahaan pandai besi. Ya, hasil jerih payahnya untuk dia makan. Adapun kerajaan itu hanya jabatan. Ya, itu Nabi Daud alaihissalam. Ya. Lalu Allah memberi Nabi Sulaiman kekuasaan berupa kerajaan yang besar pada bulan Muharram. Ini juga belum jelas ya. Dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Baru dari hadis-hadis Israiliyat yang diucapkan dan dibacakan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit setelah dikepung oleh bangsa Romawi. Ya, dalam peristiwa Nabi Isa dalam hadis memang ada penjelasannya, tapi bukan menjelaskan di bulan apa Nabi Isa diangkat. Tidak dijelaskan secara spesifik. Ya, namun konon katanya itu terjadi di bulan Muharram. Wallahu taala a'lam. Akan tetapi yang jelas Nabi Isa diangkat ke langit dan dalam peristiwa kematian Yesus ya, di dalam Bible ada beberapa ikhwan kita, saudara-saudara kita yang mu'alaf ya, saudara-saudara kita yang mu'alaf bercerita ternyata ya, istri atau suaminya Maryam ketika Nabi Isa beranjak dewasa ya, tanpa bapak, lalu Maryam menikah oleh salah seorang ya penduduk sekitar. Ya, di dalam Bible mereka mengatakan namanya Yosef atau siapa gitu ya. Joseph dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Ya, ketika menikah Maryam punya anak. Jadi Nabi Isa punya adik, ya. Nah, bapak tirinya Nabi Isa itu hidup sampai Yesus, yaitu Nabi Isa yang katanya konon itu adalah Nabi Isa disalib, ya. Dan peristiwa itu termaktub di dalam Bible saat bapaknya Nabi Isa itu menurunkan salibnya lalu melihat anak tirinya disalib, ya. Harusnya ya, dengan tradisi Yahudi zaman itu, ya, karena bapaknya Nabi Isa adalah orang Yahudi dengan tradisi seperti itu, ya mereka memiliki tradisi ketika wafatnya anak itu mereka menangis dan mereka membuat upacara dan ritual-ritual tertentu. Ya, namun ternyata tidak dilakukan oleh bapak tirinya Nabi Isa. Karena bapak tiri Nabi Isa ternyata sudah mengetahui yang disalib bukanlah Isa. Ya, maka di dalam Bible ketika diturunkan salib tersebut lalu digotonglah ya tanpa
upacara tertentu, masuk ke dalam sebuah goa, lalu dimakamkan di sana. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa bapak tirinya Nabi Isa juga sebenarnya sudah tahu bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, diangkat tuh Nabi Isa. Ya. Dan mereka juga bimbang dan ragu siapa yang disalib, apakah benar Nabi Isa atau tidak. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi, ya, kekuasaan dan kerajaan Romawi pada saat itu, Bizantium Romawi. Ya, ahabbati fillah rahimakumullah. Sampai akhirnya Nabi SAW menjelaskan Nabi Isa pun akan turun nanti ke dunia. Ya, tepatnya di Menara Putih Masjid Umawi yang ada di kota Damaskus, yang sampai saat ini sempat terjadi penghancuran karena terorisme di Suriah, perang saudara dan lain sebagainya. Ya, ahibati fillah rahimakumullah. Dan yang terakhir, ya, Allah mengampuni kesalahan Nabi SAW yang telah lewat dan yang akan datang di bulan Muharram. Nah, ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Adapun amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi adalah seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, harus di bulan Muharram, enggak juga. Ya, di bulan apapun boleh. Ya, di bulan apapun boleh. Membaca Al-Ikhlas, katanya punya keyakinan membaca Al-Ikhlas 1000 kali, nggak ada penjelasan yang itu. Ya. Lalu membaca surat-surat tertentu 1000 kali, zikir 1000 kali, dan lain sebagainya di bulan Muharram itu tidak ada. Ya, artinya tidak ada batasan ya. Mau baca Al-Ikhlas, mau 10.000 kali, mau berjuta-juta kali, ya itu nggak ada batasan. Semakin banyak, semakin bagus pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Ya, kaitannya dengan amalan sunnah. Kalau amalan wajib nggak bisa. Sholat subuh 5 rakaat di bulan Muharram, biar pahalanya banyak. Maka nggak ada tuntunannya. Yang wajib sudah tetap demikian. Nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangkan. Kalau yang sunnah boleh sebanyak mungkin. Sholat malam mau 100 rakaat silakan. Mau 1000 rakaat silakan. Tapi tidak boleh mematokkan harus 100. Karena di angka 100 itu pahalanya sekian. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui dari apa yang kita ketahui. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.